puisi dari Ibnu Arabi yang mengandung banyak simbol-simbol yang penulis rasa patut untuk diteliti, maka hermeneutika Paul Ricoeur ya, dianggap atau saya anggap paling memadai untuk dijadikan sebagai alat analisis ini. Nah, kemudian metode penelitian, ya, metode dalam proses penelitian ini memakai metode deskriptif analisis, ya, dengan mengupas secara tuntas terhadap aspek yang berkaitan permasalahan seputar kitab Diwan Tarjuman Al-Ashwaq dan corak puisi yang ditulis oleh Ibnu Arabi itu sendiri. Ya, kemudian menganalisa agar dengan proses ini memberikan pemahaman yang komprehensif dengan menggunakan hermeneutikanya Paul Ricoeur. Nah, kemudian saya akan menyinggung sedikit mengenai interpretasi sufistik. Ya. Ibnu Arabi dalam membangun konstruksi teologi sufistiknya berangkat dari suatu kegiatan menganalisis nas-nas Al-Quran dengan menempuh metode takwil. Karena menurutnya pendekatan takwil ya bukan sebuah penafsiran yang menggunakan akal sehat atau hawa nafsu, akan tetapi melalui metode takwil ya simbolistik inilah makna Tuhan teks dapat diurai. Nah, dari makna zohir ke makna batin, kemudian dari eksoteris ke makna esoteris. Ya. Bagi Ibnu Arabi dalam setiap teks itu terpendam pengertian simbolik dan maknawi. Nah, barangkali inilah makna ungkapan dari Al-Ghazali ketika mengatakan Al-Quran memiliki makna. Ya, Al-Quran memiliki makna lahir dan batin. Ya. Kemudian Al-Quran juga memiliki akhir dan awal. Nah, pernyataan simbolis Ibnu Arabi dapat ditemukan dalam sejumlah karyanya. Ya, misalnya di dalam kitab Fusus Al-Hikam. Ya, Ibnu Arabi di sini berupaya menakwilkan secara irfani kisah-kisah para nabi sebagaimana yang dia lakukan pada kisah penciptaan Hawa. 1 menit lagi langsung ke dari Adam. Kesimpulan aja, coba. Baik, kesimpulannya di sini saya mengambil mengenai simbol perempuan ya, Ustadz. Nah, simbol perempuan dalam penggalan puisi, nanti puisinya akan saya bacakan berbentuk bahasa Arab ya. Jadi intinya simbol perempuan dalam penggalan puisi itu memainkan peranan yang sangat penting ya. Simbol perempuan menjadi kerangka dasar dari wujud hubungan yang sedang dibangun dalam penggalan puisi ini ya, yaitu perempuan, atau lebih spesifiknya kalau di dalam penggalan puisi itu disebut dengan tiflah atau gadis kecil ya, merupakan manifestasi dari Allah ya, di mana disifati dengan segala kemurnian, keluhuran, keindahan serta kedudukan yang sangat tinggi. Mungkin cukup sekian Ustadz yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ahmad Saiful Anwar. Berikutnya saya serahkan kepada penguji pertama. Penguji pertama siapa dulu nih? Jangan saya pembimbing Zubair. Oh ya, berarti Pak Adib ya. Sudah bolak-balik bacanya soalnya. Baik, silahkan Pak Adib kalau ya, begitu. Pak Adib aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Adib. Ya, Profesor Dr. Adib. Ya, Ustadz. Pak Adib mana Pak Adib? Pak Adib kemana itu, kok hilang? Pada? Hilang ya? Mana beliau? Pak Zubair juga penguji kan? Ya, nanti terakhir lah. Pak Adib silakan. Mana beliau? Toilet. Baik, sambil menunggu Pak Adib, saya dulu ya. Baik Ustadz. Nanti coba dicek. Anda sudah baca Fathuz Zakhair wal Aghlaq? Kalau baca secara keseluruhan belum Ustadz, Prof. Adik udah ada lagi ini kayaknya. hanya sekilas-sekilas saja.
Karena saya Pak Adip. Halo Pak Adip. Mana beliau? Tanya lanjut dijawab aja. baik berkaitan dengan kitab Fathul Al-Aghlaq itu yang tadi Ustadz sebutkan, saya belum membaca secara keseluruhan di dalamnya. Saya di sini lebih banyak membaca kitab khususnya kitab terjemahan Al-Ashwaq itu Ustadz yang Oke, itu Fathul Zakhair wal Aghlaq itu kitab apa itu? Kitabnya siapa? itu syarah, kalau tidak salah itu syarah dari kitab terjemahan Al-Ashwaq Ustadz, kalau tidak salah. Siapa yang mensyarah? Nanti saya baca lagi Ustadz. Nanti saya baca lagi. Enggak. Baik. Ini Baik. penelitian Anda jadi rusak semuanya gara-gara tidak baca kitab itu. Kenapa? Baik Ustadz, baik. Baik. Kitab itu ditulis oleh Ibnu Arabi sendiri untuk menjelaskan maksud dari syair-syair yang ada di kitab Turjumal Ashwaq itu sendiri. Jadi kalau Anda tidak baca itu pasti akan keliru karena buku itu ditulis oleh beliau menjawab para kritikus yang salah paham dengan puisi-puisi beliau yang ada di Turjumanul Ashwaq itu karena memang sangat vulgar sekali. Ya, baik Ustadz, baik. Iya. Saya akan perbaiki masukan-masukan dari tim Meguji hari ini, akan saya perbaiki di kemudian hari, insya Allah Ustadz. Ya, baik. memang harus, tapi itu persoalan yang sangat krusial. Kalau Anda tidak mengutip itu, ini tesisnya tidak ada artinya lagi nanti. Baik Ustadz. Oke. Baik. Kemudian nih untuk ini kan udah WP2 ya. Ya Ustadz. Harusnya Anda sudah menyiapkan abstraknya, ini belum ada abstraknya. Baik. Kemudian di latar belakang ini sebaiknya langsung saja pada uraian tentang variabel yang dikaji. Variabelnya apa? Di judul itu kan mistisisme perempuan, tapi kemana-mana itu penjelasannya. Langsung aja ke mistis perempuan. Dan karena ini mengkaji kitab, berilah contoh ya, berilah contoh dari puisi-puisi itu sendiri. Puisi yang ada dalam kitab Turjumanul Ashwaq itu. Kalau tidak ada contoh di pendahuluan latar belakang pendahuluan ya di latar belakang lah, latar belakang itu ya nggak bisa lah. Apa yang bikin orang penasaran tidak ada contohnya. Kemudian rumusan masalah Anda sih saya catatannya jelas. Saya udah kasih banyak nanti saya kasih filenya, udah saya kasih banyak catatan ya. Baik Ustadz. Nah ini yang belum ada itu apa itu mistisisme perempuan? Tidak ada definisinya, tiba-tiba dijadikan sebagai rumusan masalah ya. Itu apa itu? Orang belum satu kata ya. Anda harus definisikan lebih dahulu paling tidak di latar belakang atau di mana apa yang Anda maksud dengan mistisisme perempuan. Baik, ya Ustadz. Itu belum ada definisinya, tiba-tiba kok dirumuskan. Kemudian di pembatasan masalah disebut juga tidak dijelaskan apa itu mistisisme perempuan. Oke. Berarti untuk mistisisme ini coba dan Anda jelaskan contoh dulu puisi itu saya masukkan di pendahuluan. Ya, jelaskan dulu apa itu mistisisme perempuan. Menurut Anda? Maksudnya mistisisme perempuan ini di sini gini Ustadz. Ya baik. Jadi ketika Ibnu Arabi ini sebelum menulis kitab Tarjuman Al-Ashwaq ya, beliau itu pergi ke negeri Isbahian ya, pergi ke negeri Isbahian bertemu dengan seorang gadis. Isbahan itu Isbahan. Bertemu dengan seorang gadis. Jadi ya Isbahan betul ya Ustaz. Jadi seorang gadis ini di dalam kitab disebutkan ada 7, ada yang disebut dengan Maya, Nadia, dan yang terakhir Nizam. Nah, tapi lebih kuat dinamakan gadis itu adalah Nizam. Nah, jadi Nizam ini oleh Ibnu Arabi
dijadikan sebagai rujukan untuk membuat kitab yang bernama Terjuman Al-Ashwaq. Begitu, Ustaz. Jadi definisi Suaranya nggak jelas. suaranya kurang kedengeran. Tapi dari dengan begitu definisi mistisisme menurut Anda itu apa? Mistisisme perempuan itu apa? Mistisisme menurut saya begini, Ustadz. Jadi simbol perempuan yang dimaksud oleh Ibnu Arabi di sini yaitu sebenarnya bukan perempuan tapi merujuk kepada Tuhan, kepada itu bukan itu. Tuhan Yang Maha Esa. Itu kan uraiannya. Begitu, Ustaz. Definisi operasional dari kata mistisisme perempuan itu apa? Mistisisme perempuan, ada mistisisme lelaki berarti ya? Apa bedanya mistisisme lelaki dengan mistisisme perempuan? Di tesis Anda tidak ada itu penjelasan itu. Jadi cari di tesis juga nggak ketemu itu. Baik, Ustadz. Ya, oke. Baik, lanjut saja karena Anda tidak membuat. Baik. Kemudian saya akan masukkan Insya Allah akan saya masukkan di pendahuluan dan latar belakang, Ustaz. Baik. Ya, baik, Ustaz. Kemudian mana lagi? Ini catatan saya banyak sekali. Ini karena Anda mencoba-coba mendekati tasawuf untuk dikaji dengan itu, tapi menurut saya kurang kena, nggak dapat. Berikutnya bab 3, oke. Bab 2 ini, bab 2 ya dulu ya. Bab 2 itu belum memberikan kesimpulan tentang istilah mistisisme yang dipilih tadi. Kan ada banyak mistisisme tadi di situ. Nah, Anda harus merumuskan mana yang digunakan atau definisi mana yang digunakan dalam tesis Anda itu apa. Begitu juga dengan belum ada di bab 2 hubungan antara mistisisme dan sastra. Padahal kajian Anda ini kan lintas, ya kan? Menggabungkan antara kajian tasawuf dan kajian sastra, tapi tidak ada subjudul yang menjelaskan tentang hubungan antara sastra dan mistisisme. Saya kira di bab 2 itu perlu ditambah ya subjudul itu. Ya, baik, Ustaz. Kemudian bab 3, oke. Subjudul. Bab 4 ada bab 5 ya? Tidak ada. Bab 5 kesimpulan, Ustaz. Itu pun kesimpulannya hanya sedikit. Oke, itu masukan dari saya. Sebetulnya di bab 4 itu yang paling krusial adalah Anda, bab 4 ya, sebentar lihat dulu. Anda memberi judul mistisisme perempuan, tetapi tidak ada syair-syair perempuan yang yang dijadikan sebagai bukti gitu. Contoh nih di subjudul mana ya? Bab 4-nya mana dulu? Halaman berapa sih? Halaman 65 bab 4, Ustaz. Oke, bab 85 ya. Ya. 65. Oke. Catatannya, kontemplasi ketuhanan melalui perempuan. Ini kategori ini gimana itu? Anda membuat kategori kontemplasi ketuhanan melalui perempuan. Dan buktinya hanya satu syair saja. Apa itu representatif untuk satu kategorisasi dari syair beliau? Syairnya cuma satu tuh. Ya, yang dikasih contoh. Tuhan dalam realitas kosmos. Pasal ini sama sekali tidak mengutip syair yang menggambarkan tentang perempuan, mistisisme perempuan dalam pikiran atau konsep Ibnu Arabi. Dan Anda membuat kategori Tuhan dalam realitas kosmos. Itu gimana ceritanya? Ya.
yang ada di sini nih bukan diambil dari Turjumanul Aswaq. Nah, coba. Di halaman 73 itu. Kan Ya, Ustaz. Tuhan dalam realitas kosmos, mabuk cinta Ibnu Arabi gitu ya. Ya. Nah, coba nanti dicek lagi ya, itu catatan-catatan saya. Kemudian kesatuan agama-agama. Ya, di judul ini juga tidak ada penjelasan tentang misi perempuan. Dari mana Anda mengatakan bahwa Ibnu Arabi mengatakan bahwa dia menyatukan semua agama-agama? Di syairnya sama sekali nggak ada itu. Laqad sara qalbi qabilan kulla suratin. Kamara li ghazlan nih. Wa bait wala apa itu? Liruhban. Fa mar'a li ghazlan wa darul liruhban wa baitun li aswan li ausan Li authani ta'ifah. wal Itu semuanya tidak mengatakan bahwa ini Anda terlalu berani mengambil kesimpulan, padahal dia mau mengatakan itu bukan lagi menjadi apa. Nah, coba mana perempuannya di situ? Maksud saya seperti itu. Baik Ustaz, baik. Ini penerjemahannya juga ini perlu dicek lagi tuh, penerjemahan halaman 78. Mana ada al-kubab al-hamar min janibil huma tahiyatan mustaqan ilaikum, dan panggillah engkau kepada kubah merah. Saya cek itu syairnya dan penjelasan Ibnu Arabi sendiri nggak begitu maksudnya itu. Ya Ustaz, baik. Ya, maka Anda ini saya ada nggak tahu bisa dikirim ke Anda apa enggak nanti. Dikirim Saya saja udah Ustaz. download bukunya. Fathud Dakhair Wal Aglaq. yang merupakan syarah dari terjemahan syarah dari Turjumanul Aswaq. Saya kira itu dari saya. Silakan Pak Adib, ini saya ambil waktu banyak malah. Silakan Baik. Pak Adib. Terima kasih Ustadz Zubair. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Zoom saya suara berdengung kencang sehingga saya nggak bisa mendengarkan presentasi mahasiswa. Langsung saja saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan baik yang sifatnya metodologis maupun pada substansi dari kajian Saudara Saiful Anwar. Saya mulai yang sifatnya metodologis. Anda mau menggunakan hermeneutika Paul Ricoeur untuk meneliti Tarjumanul Aswaq. Pertanyaan saya, ini berdasarkan yang saya pahami dari hermeneutikanya Paul Ricoeur, bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti, yaitu ada semacam objektifikasi melalui struktur. Nah, dengan objektifikasi melalui struktur, maka seorang peneliti dituntut harus menerapkan analisis struktural yang tujuannya untuk melihat kontradiksi-kontradiksi yang ada dalam teks yang dikaji. Melalui analisis struktural semacam itu, maka teks itu akan bisa dipahami. Nah, saya belum melihat apa yang Anda lakukan di draft tesis ini sampai kesimpulan ya, yang ada penjelasan langkah-langkah metodologis semacam itu. Jadi dari sudut pandang metodologisnya buat saya itu masih banyak hal yang harus diperbaiki. Jadi kalau mau menerapkan hermeneutika Ricoeur, mau tidak mau Anda harus menerapkan terlebih dulu analisis struktural untuk melihat kontradiksi-kontradiksi yang ada dalam teks. Saya kira teksnya Ibnu Arabi itu banyak sekali terjadi kontradiksi-kontradiksi yang sifatnya lahiriah. Ya tentu tugas peneliti nanti yang bisa menjelaskan hubungan yang ada dalam teks terkait banyaknya kontradiksi-kontradiksi semacam itu. Bahkan sampai muncul pandangan para ahli, pokoknya salah satu kekhasan Ibnu Arabi itu al-jam'u bainal adad, memadukan, mengharmonikan di antara dua hal yang bertentangan itu memang
menjadi semacam kekhasan dari tasawuf Ibnu Arabi. Itu yang sifatnya metodologis. Saya belum melihat Anda lakukan di sini. Berikutnya, Catat ya. Ya, Ustadz, saya catat ini Ustadz. ya, berikutnya, Saya catat masukan-masukan dari tim ah. penguji. baik, bisa saya lanjutkan? Silakan Pak. Coba dilihat di analisis ya. Di apa tadi itu? Saya nggak tahu, sepertinya tadi sempat disinggung oleh Pak Yuber ya. Kalau nggak salah di bab 4 ya. Sinyalnya putus-putus Ustadz. Nah, ini saya nggak tahu, ini ada gangguan teknis. Saya melihat Anda itu mau mengkaji Tarjumanul Aswaq, tapi di subbab pertama sama sekali tidak ada tag atau kutipan tag dari Tarjumanul Aswaq yang dikaji. Itu buat saya itu sangat fatal ini. Anda tuh mau meneliti Tarjumanul Aswaq atau karya Ibnu Arabi yang lain. Lihat aja di subbab pertama itu, sama sekali saya tidak melihat ada kutipan tekstual yang berasal dari kitab Tarjumanul Aswaq. Sementara Anda itu penelitiannya, korpusnya itu Tarjumanul Aswaq. Itu sangat fatal kalau buat saya. Atau Anda punya penjelasan lain? Tidak Ustadz, tapi saya setuju. Tadi masukan dari Dr. Zubair juga. Jadi nanti di pendahuluan atau di latar belakang itu ya akan saya pertama akan saya masukin contoh puisinya juga dan juga kutipan-kutipan dari kitab Tarjuman Al-Aswaq itu. Insya Allah Ustaz, saya akan masukkan, saya akan perbaiki. Jadi walaupun saya tidak banyak mengajukan pertanyaan, tapi dua hal tadi soal metodologis dan pada aspek substansi, terutama dari aplikasinya itu sangat-sangat itu ya, sangat mendasar ya, harus diperbaiki betul. Langsung saya berikutnya masuk ke daftar pustaka. Ya. Ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang saya temukan ini. Misalnya ya, di daftar pustaka pertama, Afifi Abul Ala. Ini bukan Abul Ala, itu Abul Ila. Filsafat mistis. Saya kira ini, sebentar, ini. Maaf, saya ulangi, ada gangguan teknis tadi. Ini Anda kan Baik Ustaz. Tesis, kok Anda menggunakan kayak terjemahan itu buat saya aneh. Apalagi ini karya kayak benar itu Pak gampang. Suaranya terputus-putus Ustaz. Ya, oke, saya ulangi. Semoga tidak ada gangguan ya. Misalnya Abul Ila Afifi, ini filsafat mistis Ibnu Arabi, ini terjemahan. Baik Ustaz, baik. Kan mestinya Anda harus menggunakan buku aslinya ya, apalagi ini gampang kok, buku-buku sumber Arab itu bisa di-download. Kemudian Al-Ghazali berikutnya itu, nulisnya juga Al-Ghazali, Miskat Cahaya-Cahaya, ampun, buku terjemahan lagi. Baik Ustaz, baik. Terus berikutnya Badawi, Abdurrahman, Ibnu Arabi Hayatuhu wa Madu. Abdurrahman Badawi itu bukan pengarang ini. Aneh buat saya untuk tesis sampai gegabah ini ya. Ini Ibnu Arabi Hayatuhu wa Madu itu karya Asim Rasios, orientalis Spanyol. Abdurrahman Badawi itu hanya menerjemahkan ke bahasa Arab. Saya jadi curiga, jangan-jangan Anda nggak melihat sendiri ini karya-karya ini kok banyak yang bermasalah ini. Saya kalau sumber Arab lumayan teliti karena sebagian saya punya soalnya. Terus lihat lagi itu di halaman 90. Ibnu Arabi Fusulul Hikam, Abul Ala lagi. Editor volume 1. Di bawahnya ada Fusulul Hikam lagi. Ini apa yang membedakan? Sampai ada 3 disebut ya, Ibnu Arabi Fusulul Hikam. Sampai berapa lagi nih? Yang Tarjumanul Aswaq itu berapa kali Anda cantumkan di daftar pustaka? Ada 3 atau 4 ini. Ibnu Arabi malah ada lebih dari 3 ini dengan karya yang sama. Saya nggak tahu ini maksudnya apa. Sebenarnya saya nulis ini hanya untuk biar banyak saja Ustadz, apa namanya, daftar pustakanya. Oh, nggak ada penelitian kok daftar pustaka biar banyak. Tapi itu. Tapi kan gini Ustadz, di sini kan ada tahun-tahunnya kan berbeda-beda Ustadz, tahun-tahunnya diperbaharui lagi. Enggak, yang Anda gunakan yang mana, apakah semua Anda gunakan?
Halo, apakah ada? Tidak semuanya Ustadz. Dia nggak bisa, namanya daftar pustaka itu isinya referensi. Referensi itu yang bisa digunakan, yang benar-benar digunakan. Itu bisa dibuktikan melalui dijadikan acuan atau dikutip. Nggak bisa daftar pustaka isinya itu memperbanyak karya, tulis, buku, tapi nggak sama sekali digunakan, itu nggak bisa dibenarkan. Tolong diperbaiki deh, terutama yang fatal-fatal kayak siapa tadi Ibnu Arabi Hayatuhu wa Madbuh itu bukan karya Badawi. Bisa dipahami dan dicatat. Halo? Ya, ya. Ya Ustadz, ya bisa dipahami Ustadz. Ya bisa Ustadz. Sudah saya catat Ustadz. Ini berikutnya ini soal teknis ya, tapi ini sangat penting karena ini karya ilmiah. 2 menit lagi. Saya Ustadz sampai Adib. melihat di gimana? 2 menit lagi. Oke, ya sekedar contoh aja. Secara umum bahasa tulisnya ya banyak yang tidak konsisten menggunakan ragam bahasa ilmiah. Misalnya di paragraf pertama aja pakai menggunakan kalimat kondisional, itu kurang baik Suaranya ya. terputus-putus Ustadz. Aduh, saya nggak tahu ya kalau soal gangguan teknis aplikasi Zoom. Tapi secara umum teknis penulisan menggunakan bahasa Indonesianya banyak yang harus diperbaiki. Dan ini sebetulnya ada catatan dari saya. Saya nggak tahu bisa saya kirimkan ke emailnya siapa ya untuk bahan. Ya, nanti alamat masing-masing email ditulis di chat ya. Baik. Ya, oke. Saya kira itu dulu Pak Yuber. Baik. Karena waktunya terbatas. Ya, sebetulnya baik, banyak baik. catatan dari saya mulai Baik, dari aspek selanjutnya teknis ke dan substansi. Dr. Cahya Buana. Terima kasih Dr. Adib. Ini nggak usah panjang-panjang, Dr. Cahya karena udah selalu maksimal 10 Nggak menit. banyak-banyak. Ya. Terima kasih Pak Zuber yang sudah teliti, Pak Adib juga masukannya, karena memang sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan untuk perbaikan-perbaikan, ternyata halamannya pun tidak ada yang berubah setelah saya kasih untuk masukan. Jadi ya sudahlah, alhamdulillah hari ini sudah ada masukan dari Pak Zuber dan Pak Adib. Jadi sudah cukup, cuman ya tadi aja penutupnya dan lainnya dilengkapin aja sesuai dengan masukan dari Pak Zuber dan Pak Adib yang sangat berharga ini. Karena kalau sama saya banyak masukan. Terima kasih Pak Zuber dan Pak Adib. Langsung aja. Baik, Terima kasih Bu, terima kasih. saya kira sudah dicatat ya, itu masukan sangat krusial sekali. Kalau itu tidak dipenuhi, tesis Anda tidak bisa disahkan itu. Baik, baik. Selanjutnya ke Saudara Khairani Hasibuan. Halo. Ya, Saudara Ahmad Saiful silakan di mute mic-nya. Silakan Mbak Khairani Hasibuan. Judulnya apa tuh? Ya, silakan aja. Silakan, Mbak. Kok suaranya nggak kedengeran? Saya tadinya mau share screen, Pak. Suaranya belum ada. Suaranya nggak kedengeran, coba pakai apa? Pakai headset kalau ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagus. Tadinya saya mau ini Pak, mau men-share PPT-nya, tapi tidak bisa karena Putus ya. Pak Cecep bisa di itu kan sebagai host. Gimana, Prof? Kenapa, Prof? saya mau Kasih host buat Mbak Ibu Khairani Hasibuan buat share PPT. Oh, sorry. Oh. Ya, silakan. Ya, silakan Mbak di-share.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Colokannya mungkin Mbak, ini nggak kedengaran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar belum, Pak? Oke, itu bagus. Baik, terima kasih kepada para dosen penguji yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk mempresentasikan penelitian yang berjudul Sastra sebagai Kritik Politik. Latar belakang dalam penelitian ini adalah adanya kegelisahan peneliti mengenai fenomena konflik Arab dan Israel. Secara historis, keduanya telah melewati beberapa peperangan. Diawali pada tahun 1948 dengan terbentuknya negara Israel, kemudian tahun 1956, 1967, 1973, dan seterusnya. Sejarah kemudian mencatat peperangan hampir selalu diakhiri dengan kemenangan pada pihak Israel yang mendapat dukungan dari Amerika dan Inggris. Negara-negara Arab terlihat lemah disebabkan kekalahan terhadap negara Israel yang secara geografi dan demografi jauh lebih kecil dibandingkan dengan bangsa Arab tentunya. Sehingga muncul pertanyaan, apa yang menjadi sebab kekalahan bangsa Arab terhadap Israel? Nah, setelah membaca sebagian daripada literatur konflik atau perang tersebut, peneliti menemukan bahwa Perang 6 Hari pada tahun 1967 merupakan perang yang sangat menentukan masa depan Israel dan bangsa Arab. Perang yang terjadi pada tanggal 5 sampai 10 Juni ini memberikan konsekuensi dampak krisis kemunduran bangsa Arab, khususnya Mesir, Yordania, dan Suriah, baik secara moral maupun material. Kemenangan pada pihak Israel tentunya mengubah pandangan dunia terhadap kekuatan dan keseimbangan politiknya di Timur Tengah. Akhir perang ini juga memberikan keuntungan terhadap Israel dengan merebut wilayah jalur Gaza, dataran tinggi Golan, tepi barat Yordania, dan semenanjung Sinai. Melihat fenomena ini, banyak sastrawan yang menuangkan kesedihan, kritikan, dan kemarahannya melalui karya sastra seperti novel dan puisi. Relevansi sastra dan realitas sosial, asumsi dasarnya adalah bahwa sastra tidak bisa lepas dari kondisi sosial masyarakat yang melingkupinya. Karya sastra digunakan sebagai media untuk menyampaikan protes terhadap realitas yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Khususnya puisi ini sebagai salah satu jenis sastra yang merefleksikan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Seperti penyair Suriah, Nizar Qabbani. Dalam merespon Suaranya putus-putus, sebenarnya suara siapa sih ini yang putus-putus di rumah? Iya, halo, sudah jelas Bu? Kamu pakai ini ya, pakai headset ya? Iya Bu. Coba dilepas headsetnya bisa nggak? Ya. Coba dulu dicoba. Halo? Coba. Cek. Sudah Bu? Coba lanjutkan. Dalam merespon fenomena tersebut, Nizar Qabbani menulis puisi berjudul Hawamish ala Daftari Naksah yang meluapkan kemarahannya kepada rezim pemerintah Mesir yang dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser atas konsekuensi yang diperoleh bangsa Arab dalam perang. Ia mengkritik kediktatoran rezim yang berkuasa dan juga sikap apatis bangsa Arab terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, peneliti perlu untuk menganalisis puisi Hawamish ala Daftari Naksah karya Nizar Qabbani. Adapun rumusan masalahnya, pertama, apakah puisi Hawamish ala Daftari Naksah merupakan kritik atas politik Arab yang gagal dalam menghadapi kekuatan. Kemudian kedua, bagaimana Perang 6 Hari dalam sekejap mengubah pandangan dunia terhadap bangsa Arab dan Israel. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kemudian sumber primer yang pertama Akmal As-Siyasah Al-Kamilah li Nizar Qabbani.
Kemudian yang kedua, Essay and Method in the Sociology of Literature, karya Lucien Goldman. Kemudian sumber sekundernya berupa jurnal, buku, laporan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun metode analisis data, tools of analysis data, peneliti menggunakan teori strukturalisme genetik Lucien Goldman, kemudian dengan teori pendukung hegemoni dari Antonio Gramsci. Metodologi penelitian, yang pertama strukturalisme genetik. Ya, masuk. Teori ini merupakan perpaduan antara struktur teks, intrinsik, dan konteks sosial, ekstrinsik melalui pandangan dunia pengarang. Kemudian adapun mekanismenya, yang pertama, mengkaji ataupun menganalisis semantik dari puisi sehingga memperoleh struktur global ataupun sebagai pandangan dunia pengarang. Kemudian selanjutnya, melalui pandangan dunia pengarang ini, dilakukan strukturasi dengan fakta sosial. Adapun teori pendukung hegemoni, hegemoni merupakan kepemimpinan moral dan intelektual yang berdasarkan kesepakatan antara kelas penguasa dengan masyarakat sipil. Kemudian kedua, dominasi. Dominasi merupakan tindakan koersif yang dilakukan oleh kelas penguasa melalui aparat negara terhadap warganya. Kemudian ada counter hegemoni. Counter hegemoni merupakan hegemoni bandingan yang diciptakan oleh intelektual organik yang menjadi solusi untuk melawan hegemoni dari kelas penguasa. Adapun analisisnya, hasil dari analisis fakta sosial ataupun sosiohistoris dalam puisi. Konflik Timur Tengah sebagai wujud gagalnya persatuan Arab, kemudian konsekuensi perang 1967 menandai kemunduran Arab. Nasr, ketiga, Nasr merupakan simbol kegagalan kepemimpinan Arab. Yang pertama, budaya sebagai propaganda politik, penekanan negara terhadap kelompok resisten, dan revolusi intelektual sebagai solusi untuk menciptakan counter hegemoni. Kesimpulan. Pertama, puisi ini merupakan kritik terhadap bangsa Arab karena kemunduran dan keterbelakangannya baik dari segi intelektual, budaya, ekonomi, dan politik. Kemudian kritik terhadap pemerintah yang disampaikan dalam puisinya adalah tidak adanya sistem demokrasi di dalam pemerintahannya. Puisi ini ditujukan kepada Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser atas predikatnya yang membawa kegagalan bangsa Arab dalam Perang Ketiga. Kemudian Perang 6 Hari sangat mengubah pandangan dunia terhadap bangsa Arab dan Israel. Pengakuan internasional terhadap kekuatan regional Israel dan eksistensinya diperhitungkan dalam percaturan politik dunia. Hasil data yang diperoleh sekitar 776 tentara Israel tewas sangat berbanding terbalik dengan jumlah bangsa Arab, yaitu sebanyak 21.000 tentara tewas. Israel memperoleh 4 kali lipat dari wilayah sebelumnya. Mereka mencablok dataran tinggi Golan dari Suriah, tepi barat, dan Yerusalem. Terakhir, penyair memberi dalam permasalahan sosial dan politik bangsa Arab. Akan intelektualitas Suaranya nggak kedengaran, yang lain pada dengar nggak sih ya? Pak Zubair kedengaran nggak? Enggak, bagian terakhirnya enggak. Tapi saya kira cukup presentasinya. Coba di apa itu headsetnya coba di apa lagi digunakan lagi, lebih bagus kayaknya. baik, Pak. Ya, baik. Kesempatan pertama ke Dr. Cahaya Buana dulu untuk Baik, terima memberikan kasih. pertanyaan dan masukan. Ya, baik. Screen-nya terima bisa kasih. ditutup ya. Kedengaran Ya. ya suaranya? Suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran, Bu. Baik, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop screen-nya ditutup dulu, Mbak. Ya, Pak, ini sedang berlangsung. Ya. Ya. Langsung saja ya ke Hairani. Ya, baik, Bu. Yang pertama itu pada daftar isi aja. Saya fokus ke daftar isi pada bab 3 daftar isi.
Itu ada judulnya itu apa ya, Hairani? Judulnya adalah Latar Belakang Sosial Masyarakat Suriah. Ada titik koma biografi Nizar Kobani. Ini sebenarnya kenapa judul utamanya itu latar belakang sosial masyarakat Suriah. Padahal isinya adalah bukannya latar belakang masyarakat Suriah itu sebenarnya bagian dari pembahasannya biografi Nizar Kobani. Saya nggak paham ya. Karena Bentar, ini masih share presentasi tuh. oh masih share presentasi. Di stop dulu. Bukan di situ. Di zoom-nya diklik. Zoom-nya klik, kemudian ada stop share. Ada. Kok masih tuh? Atau dipindahkan aja Pak Cecep, pindahkan anunya. Hostnya. Reclaim. Ya. Baik, ini lebih bagus. Silakan Bu Cahaya. Oke, baik, terima kasih. Pada bab 3 judulnya itu judulnya adalah latar belakang sosial masyarakat Suriah, titik koma biografi Nizar Kobani. Ini seakan-akan titik koma ini adalah sub dari latar belakang sosial masyarakat Suriah. Padahal isinya di dalamnya adalah tentang Nizar Kobani. Ini sebaiknya apa latar belakang sosial masyarakat Suriah itu sebenarnya adalah bagian dari biografi Nizar Kobani. Seharusnya enggak, menurut saya ini hanya sekedar usulan ya. Hak prerogatifnya itu hak utamanya ada pada itu baiknya sih biografi Nizar Kobani saja karena latar belakang sosial masyarakat Suriah sebenarnya bagian dari biografinya Nizar Kobani. Itu adalah ada yang pada bab 3 itu. Yang kedua adalah udah dicatat ya? Sudah, Bu, sudah. Oke, bab 4. Bab 4 itu judulnya, bisa ditayangkan nggak ya? Judulnya adalah unsur imajinatif dalam puisi Hawamis ala daftar Anaskah. Unsur imajinatif itu adalah judul pada bab 4. Tetapi pada isinya, mengapa bab ini diberi judul unsur imajinatif? Pertanyaan saya ya, sama Hairani. Padahal di dalamnya meliputi unsur-unsur intrinsik puisi lainnya. Di situ dibahas tentang apalagi di dalamnya itu adalah ada feeling, emosi, gagasan, fikro, dan lainnya. Mengapa judul utamanya adalah unsur imajinatif? Nah, itu pertanyaan ya. Pertanyaannya. Mengapa unsur imajinatif? Padahal itu adalah aspek, karena pembahasan ini semestinya adalah menggunakan strukturalis genetik. Seperti yang disampaikan pada abstrak, itu adalah menggunakan strukturalis genetik. Strukturalis genetik otomatis akan membagi dua pembahasan ke dalam intrinsik dan ekstrinsik. Nah, oke, apakah yang pada bab 4 itu adalah ini analisis intrinsik pada puisi atau bagaimana? Ini mungkin bisa dijawab langsung atau gimana ya, Pak Zubair? Ya, langsung dijawab. Iya, saya Langsung akan jawab ya. jawab langsung ya, Bu ya. Bab keempat memang di sini saya menggunakan unsur imajinatif. Di sini memang landasan saya menggunakan imajinatif di sini karena puisi dia cenderung kepada menggunakan imajinasi seperti itu, Bu. Akan tetapi pada hakikatnya maksud saya di bab 4 ini merupakan gambaran umum pada analisis intrinsiknya, Bu. Seperti itu, seperti yang Ibu katakan tadi. Ya. Jadi bab 4 itu sebenarnya unsur intrinsik ya? Ya, tapi secara umum saja seperti itu, Bu. Oke, makanya itu problemnya bagi saya di judul itu adalah unsur imajinatifnya secara khusus, sedangkan unsur intrinsik di dalamnya itu adalah ada berbagai unsur intrinsik lainnya gitu. Saya sih hanya menyarankan judulnya
Nanti dikomentarin deh dengan yang lainnya. Saya hanya menyampaikan ketika judul unsur imajinatif, maka sebenarnya di dalamnya hanya fokus pada imajinasi saja. Tidak di dalamnya ada berbagai sub-sub lainnya. Karena yang saya pahami dari subjudul yang ada itu adalah unsur intrinsik. Karena sebenarnya kajian ini juga menurut di abstrak itu adalah strukturalis genetik. Sehingga semestinya kajian ini membahas dari dua aspek, yaitu intrinsik dan ekstrinsiknya. Baik, Bu. Oke. Ke depan saya akan ganti Oke. ini menjadi unsur intrinsik jadinya, Bu, ya. Saya akan perbaiki. Gitu ya, Hairani? Iya, Bu. Baik. Oke. Terima kasih, Bu. Kemudian saya mau nanya lagi, pada bab 5 itu apakah memang itu adalah pembacaan unsur ekstrinsik? Menggunakan teori siapa itu yang digunakan unsur ekstrinsiknya? Yang pada bab 5. Bab 5 di sini saya menggunakan keduanya, Bu. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jika di bab sebelumnya, bab 4 saya menggunakan intrinsik secara umum. Akan tetapi di bab 5 saya menggunakan intrinsiknya yang digunakan oleh strukturalisme genetik. Kemudian saya juga menganalisis unsur ekstrinsiknya. Dan ketika menganalisis politiknya, saya padukan dengan teori pendukung hegemoni itu, Bu. Seperti itu. Oke ya, tapi ini yang bab 4 mohon dipikirkan kembali ya, karena itu unsur intrinsiknya. Kemudian ada beberapa terjemahan hanya sekedar saja. Ini misalkan banyak sekali yang terjemahan tentang Sayyidi Sultan ya. Iya, Bu, ya. Sayyidi Sultan. Mungkin di situ saya hanya sekedar usul saja bahwa itu tuan sang penguasa, mungkin penguasa lebih pas karena dibandingkan dengan tuanku raja, karena ini lebih lebih agak kesel gitu ya. Jadi bahasanya agak sedikit sarkas dalam penerjemahannya juga enggak masalah. 2 menit lagi, Bu. Ini yang dalam beberapa. Oke, masih banyak ya. Sekarang ini lagi persoalan dengan di dalam rumusan masalah itu ada muncul bagaimana kritik sosial dan politik. Coba dibuka ya dalam rumusan masalahnya, nanti dicatat aja. Sosial dan politik. Padahal dalam judul adalah hanya kritik politik saja. Oke. Dengan judulnya ya. Kemudian di dalam rumusan masalah juga tidak muncul strukturalis genetiknya pada rumusan masalah. Saya nggak tahu nanti Pak Adib masalah metode ini, tetapi apakah perlu dimunculkan atau tidak dalam rumusan masalah tentang karena strukturalis genetik itu tadi intrinsik dan ekstrinsik. Sebaiknya ke rumusan masalah pun merujuk pada 2 pertanyaan pokok ini, meskipun memang harus diolah lagi. Kemudian pertanyaan juga dalam rumusan masalah, tolong diperhatikan ini ya, bagaimana perang 6 hari Huzairan dalam sekejap mengubah pandangan dunia terhadap bangsa Arab dan Israel. Ini rumusan masalah ini sebaiknya dibalik menjadi bagaimana pandangan dunia pasca perang 6 hari. Jadi jangan bagaimana perang 6 hari dalam sekejap mengubah pandangan dunia. Saya hanya sekedar usul ya, karena ini kan punya hak menulis adalah Hairani sendiri. Tapi untuk tata bahasanya, mungkin lebih baik bagaimana pandangan dunia pasca perang 6 hari. Itu dibalikan sehingga tidak ada kata dalam sekejap dan bahasa-bahasa yang seperti itu. Sebaiknya agak sedikit dikurangin. Iya, Bu, saya Oke, sebaiknya juga pada dalam setiap subbab diberikan paragraf pengantar. Jangan langsung ya. Contohnya ada di nanti catatan-catatannya. Ini saya sampaikan saja ya ke Hairani. Kemudian untuk merapikan subbab pada bab 4, ada lagi nih contoh-contohnya, mohon diberikan beberapa footnote pada bab analisis di contohnya halaman 66. Ada beberapa informasi yang seharusnya mendapatkan bantuan informasi dari buku-buku, tetapi di situ hanya
tulisan-tulisan sendiri, padahal informasi menurut saya tidak hadir sendirinya. Pasti itu ada beberapa yang dibaca dari rujukan-rujukan. Saya kasih contoh misalkan pada halaman 66 contoh aja. Itu yang ada beberapa lagi catatan perlu disampaikan, masih tinggal dikit ya Pak Zuber. Ya. Ditulis aja Bu, nanti dikirimin catatannya. Ya sudah, ini tulisannya sudah saya sampaikan. Kesimpulan ini kalau ada perubahan mohon disesuaikan kalau ada perubahan-perubahan ya. Karena ini agak rinci bentuk Hairani ini catatannya. Jadi nanti saya sampaikan aja karena Hairani memberikannya PDF, jadi saya nggak bisa memberikan catatan pinggir untuk tesisnya ini. Jadi saya catat. Oke, itu aja Pak Zuber, mungkin nanti saya sampaikan saja catatan-catatannya. Baik. Terima kasih. Tolong Hairani itu di emailnya dituliskan di chat ya. Baik Pak. Ya. Baik, ini Ustadz Adib belum gabung lagi, keluar dulu sebentar katanya. Oh ya, untuk semuanya tadi catatan dari Bu Cahya, ya catatan dari Bu Cahya. Oh, ini sudah ada Pak Adib nih. Silakan Pak Adib. Catatan dari Bu Terima Cahya kasih, bahwa Pak Zuber. ya ada pengantar pada setiap bab, itu penting. Silakan Pak Adib. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya ke Hairani ya. Kalau melihat judul tesis sastra sebagai kritik politik, pembacaan terhadap puisi Hawamis ala Daftarin Naksah karya Nizar Kabani. Kemudian dari sisi metode yang Anda gunakan itu strukturalisme genetik dan hegemoni. Yang saya tahu ya, strukturalisme genetik itu mengkaji karya sastra untuk melihat hubungan antara struktur teks dengan struktur masyarakat yang tekanannya ingin mengungkapkan pandangan dunia pengarang sebagai anggota kelas sosial masyarakat tertentu yang terdapat dalam teks. Nah, kalau melihat judul dan kemudian juga pertanyaan penelitian Anda itu kok sepertinya ada sesuatu yang kurang nyambung ya. Bagaimana penjelasannya Hairani? Ya. Di sini memang karena saya juga memadukan dengan teori politik hegemoni Antonio Gramsci, Pak, makanya saya lebih mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan politiknya, Pak. Nah, di sini memang betul strukturalisme genetik seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, saya juga di bab 5 itu saya menulis tentang global struktur ataupun pandangan dunia pengarang, penyair di sana. Kemudian pandangan dunia pengarang ini kemudian dihomologikan, disesuaikan dengan fakta sosial yang terdapat di masyarakat ketika itu. Seperti itu, Pak. Oke deh, ini saya belum paham dengan penjelasan Anda. Saya ingin melihat di pertanyaan pertama dari pertanyaan penelitian Anda di rumusan masalah itu di halaman berapa ini? Halaman 16. Ya, pertanyaan pertama A, apakah puisi Hawamis ala Daftar bla 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 merupakan kritik atas politik Arab? Saya kira kalimat tanyanya menggunakan apakah itu tidak tepat ya untuk pertanyaan tesis. Kalau pertanyaan apakah, ya jawabannya tinggal ya dan tidak. Selesai kan begitu. Dan yang kedua, substansi dari pertanyaan Anda kok menurut saya itu kok kurang sesuai dengan apa yang selama ini digunakan oleh para teoretikus maupun para pengguna dari strukturalisme genetik yang memang ingin mengungkapkan pandang dunia. Ini justru tidak muncul di pertanyaan penelitian. Kalau menanyakan soal kritik politik, ini sebetulnya menurut saya ini masuknya bukan tidak perlu menggunakan strukturalisme genetik, tapi justru masuk pada fungsi sosial dari teks sastra yang dalam ini teorinya Ian Watt. Nah, ini saya jadi agak susah memahami ini. Maunya melihat fungsi teks sebagai kritik politik, tapi pendekatnya strukturalisme genetik. Dan berikutnya ada satu hal yang sangat mendasar dalam strukturalisme genetik yang saya belum melihat di paparan Anda. Ada syarat karya tertentu yang bisa digunakan untuk dikaji dengan strukturalisme genetik. Artinya tidak semua karya sastra itu bisa. Saya coba ingin tahu pemahaman Hairani soal itu. Syaratnya apa?
Syaratnya memang karya sastra itu merupakan karya sastra besar, Pak. Nah, oke, itu Ya. sudah kata kuncinya itu. Sekarang pertanyaan saya, puisi Nizar Qabbani itu karya sastra yang bernilai tinggi atau karya yang besar atau tidak? Menurut penulis iya, Pak, karena Penu- Sebentar, dengan menurut penulis fakta siapa? saya Halo? menurut peneliti, menurut Loh, saya iya, Pak, karena begini, setelah Nizar menulis puisi ini terjadi pemberedelan atau apa namanya, hak untuk distribusi di Mesir itu ditahan, Pak, tidak boleh disebarluaskan, dan karya-karya Nizar Qabbani yang sebelumnya itu dibakar di Mesir, dan ia tidak diizinkan untuk masuk Mesir seperti itu, Pak. oh, Dan baik. Saya tidak sependapat dengan dengan penjelasan Anda untuk menilai karya Nizar Qabbani. ya, gimana, Pak? Halo Pak Adip. Hilang suaranya. Waduh. Pak Adip. Gimana ini suaranya nggak jelas, putus terus, hilang keluar masuk, hilang keluar masuk. Padahal udah dihilangkan videonya ya. Mungkin jaringannya kali, Pak. Malah keluar. Baik, sambil menunggu Pak Adip, saya kasih pertanyaan juga ya, karena Pak Adipnya terkendala sinyal ya. Baik, Pak. Ini secepatnya aja. Yang pertama tadi itu Nizar itu Nizar apa Nizar? Nizar, Pak. Tasdid? Iya, tasdid. Enggak Nizar Qabbani. Ada tasdidnya, udah dicek. Iya, sudah, Pak. Nizar Qabbani. Oke, Cuman baik. memang saya kurang konsisten dalam menulis. Ya, Pak. makanya itu. Baik, kemudian di abstrak. Abstrak itu ada metode kualitatif deskriptif analisis. Itu apa itu? Enggak jelas itu. Kemudian di abstrak ini kan harus menunjukkan lacuna atau keaslian daripada temuan Anda. Tapi di abstrak belum kelihatan itu. Ya. Baik, Pak. Oke, dicatat aja. Kemudian di bab 3 itu, ini saya lihat di anunya, harusnya karena ini bicara tentang konteks Arab, jadi jangan hanya bicara Suriah saja, tapi harus bicara global Arab itu sendiri. Karena ini konteksnya tidak lagi nasional, tapi regional. Nah, itu belum kelihatan. Padahal Anda kan dia penulis Suriah, tapi mengkritik negara-negara Arab, iya. Pemimpin Arab kan? Iya, Pak. Betul. Oke. Kemudian, Pak Adip udah gabung belum? Belum ya? Ini yang saya catat aja supaya nanti saya kasih. Halo? Oke, silakan Pak Adip lanjut. Maaf, tadi ada gangguan, suka putus, capek nih. Saya ulangi, Khairani, terkait soal syarat karya sastra yang bisa dikaji dengan menggunakan struktur genetik. Tadi Anda sudah menyebut sendiri syaratnya adalah karya besar atau karya yang berkualitas tinggi. Tapi sayangnya Anda tidak bisa menjelaskan di mana kebesaran karya sastra yang dalam hal ini puisi Nizar Qabbani yang Anda kaji. Itu nggak bisa alasan karena pernah dibredel, terkenal di mana, nggak bisa. Itu secara Saya metodologis bisa menambahkan lagi nggak, Pak? harus dibuktikan. Harus ada analisis struktural yang menunjukkan bahwa puisinya Nizar Qabbani yang Anda teliti di tes ini benar-benar punya kualitas tinggi. Nggak bisa didasarkan, pernah dibredel, terkenal di mana, nggak bisa. Tuh, itu harus Anda camkan betul, Anda perhatikan betul. Jadi buat saya, dari aspek pendekatan yang Anda gunakan,
Anda bisa tetap bertahan di strukturalisme genetik, tapi harus ada menambahkan pembuktian secara tekstual, secara struktural bahwa puisi Nizar Qabani benar-benar berkualitas tinggi. Tuh, satu. Yang kedua, pertanyaan penelitiannya harus diubah. Bukan soal sikap bukan soal kritik politiknya. Kalau kritik politik itu masuknya nanti di fungsi sosial, itu pakai Ian Watt, itu dua hal yang beda. Baik, Pak. Ini terserah Anda. Yang penting buat saya sebagai penguji akan melihat konsistensi terkait metode yang Anda pilih dan nanti pada tataran aplikasinya. Saya kira itu Pak Yuber, karena banyak gangguan teknis, jadi lumayan capek juga saya. Oke, saya kira cukup Pak Yuber dari saya. Baik Pak Adib, saya kira catatan itu sangat krusial ya, Mbak Hairani. Iya, Pak. Karena ketepatan dalam penggunaan metodologi itu harus sesuai juga dengan korpus yang kita gunakan. Jadi PR-nya adalah tadi itu kuncinya di rumusan masalah. Iya, Pak. Ya, rumusan masalah itu kan mau bicara tentang pandangan dunia pengarang. Ya. Ya. Paling tidak itu kata kuncinya itu harus Anda masukkan di apa. Oke, saya kembali lagi di catatan-catatan kecil. Iya. Termasuk pertanyaan yang kedua di rumusan masalah itu bagaimana peran 6 hari, nggak ada hubungannya dengan judul besar Anda itu ya. Iya, Pak. Nggak ada hubungannya itu, tidak relevan dengan judulnya. Oke, penelitian ini juga termasuk penelitian terdahulu juga tidak ini. Yang lebih penting itu sebetulnya adalah ada nggak orang yang menulis tentang puisi Khawamis ini sebagai objek kajiannya. Nah itu yang perlu dicari kalau ada. Nah dan saya menemukan itu. Ya ada yang berbahasa Arab, ada bahasa Inggris, tapi belum masuk di sini. Ya, nah, ya, coba Pak. cek lagi tuh ya. Baik, Pak. Saya cek itu ternyata ada yang sudah menulis. Nah harus menemukan pembedanya ya. Iya, Pak. Jenis penelitiannya ini belum jelas apa itu pendekatan. Ya oke. Baik, Pak. Kemudian bab 2 ya, bab 2 itu ya tadi sampaikan Bu Cahya tadi kasih pengantar ya, setiap judul bab itu ini mau membahas apa pada bab 1 mau bahas apa, bab 2 bahas apa, itu ada pengantarnya semua. Bab 3 mau bahas apa gitu. Jadi untuk semua ya. Iya, Untuk Pak. semua. Kemudian ada lagi catatannya. Oke, terakhir nih di catatan lembar penilaian, kita lihat dulu. Bab 3 tadi tentang konteks Arab harus lebih dimunculkan karena itu adalah konteks tidak hanya Suria ya berarti ya. Baik, Pak. Kesimpulannya, ini kesimpulannya tentu kalau jawab kesimpulan dan rumusan masalah yang Anda buat itu tidak cocok dan memang pertanyaannya juga tidak tepat. Saya kira itu perlu tadi di apa yang disampaikan oleh Pak Adib Anda rumuskan kembali. Saya kira Anda sudah dapat kata kuncinya ya. Kira-kira apa kata kuncinya tadi? Pandangan dunia pengarang itu, Pak. Iya. Pertanyaan di rumusan masalah. Iya, itu aja. Bagaimana pandangan Nizar Qabani? Ya, gitu kan? Dalam puisinya ini. Iya. Jangan bagaimana ini di sosial, jangan itu mah. Kurang relevan nanti memang. itu ya. Baik, Pak. Saya akan Ya, perbaiki. itu kuncinya itu. Baik. Saya kira cukup untuk Hairani. Iya. Terima kasih, Baik, Pak. terima kasih. Iya. Berikutnya ke Humaira Az-Zahra. Silahkan Humaira, 5 menit saja untuk presentasinya. Ya, baik Pak. Sebentar saya izin mengambil waktu sedikit untuk share screen ya Pak. Ya. Saya kok keluar terus Pak Zuber? Sengaja itu. Hah? Sengaja kali. Oke, ini yang Hairani sudah selesai. Udah. Oh, sedikit aja Pak Zubar ya. Ya. Untuk Hairani ini, jika memang
untuk sedikit aja. Jika memang tetap pada strukturalis genetik, maka rumusan masalah itu harus berdasarnya pada strukturalis genetik itu. Jadi rumusan masalahnya itu disesuaikan dengan strukturalis genetiknya, ya. Ya, itu juga catatan terakhir tadi. Baik. Silakan Humairah. Udah Iya Pak, udah bisa men-share? bentar, saya masih, Belum jadi host ya? iya kayaknya Pak Cecep, tolong tuh host dulu Sini, Pak, ke Pak Cecep. Halo Pak Cecep. Baik Pak, siap. Ah. Kenapa nih masalahnya? Pindahin untuk ke Humairah, co-host atau host. Oh, jadi co-host, siap. Sebetulnya nggak co-host juga bisa kalau share screen mah. Oh, udah bisa ya? Nah, juga bisa Share screen ya? Bisa share. Ya, share. Oh Iya, ya. bisa. Ya. Tadi saya nggak bisa. Yo, silakan nggak apa-apa. Silakan Humairah. Tadi Pak ada di mana ya? Itu ada share screen. Pak, mohon maaf ini kayaknya, ya ini sepertinya format file saya nggak bisa kebaca karena ini saya zoom-nya lewat HP Pak, mohon maaf. Oh, nggak bisa. Jadi saya nggak. Ya udah. Ya sudah, Harusnya langsung format aja. PPT. Ya, langsung aja. Ya, langsung aja. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf Pak Bu. Ya, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf untuk kesalahan sedikit permasalahan teknis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai judulnya adalah menyoal status fasal Kesultanan Aceh, Surat Abdurrahman Az-Zahir kepada Turki Utsmani. Jadi sebenarnya tema ini awalnya berakar dari sebuah isu yang cukup hangat beberapa bulan lalu, yaitu di Agustus 2020, di mana pada saat itu pemutaran film Jejak Khilafah di Nusantara cukup menghangat di Nusantara kita, di Indonesia. Dan film kontroversial ini menimbulkan pro dan kontra, karena ada beberapa statement yang disebutkan bahwasanya beberapa kerajaan di Nusantara adalah bagian dari fasal Turki Utsmani. Nah, di sini relasi Kesultanan Aceh Darussalam ini mendapat sorotan yang paling besar dibanding kerajaan yang lainnya. Nah, kemudian masuk ke latar belakang. Latar belakangnya adalah kontak awal relasi antara Turki dengan Indonesia ini berakar dari hubungan diplomatik antara Kesultanan Aceh Darussalam dan Turki Utsmani, sehingga penting untuk kita melihat bagaimana sebenarnya sejarah antara Kesultanan Aceh Darussalam dan Turki Utsmani. Dan dalam hal ini hubungan antara Aceh dan Turki ini masih menimbulkan polemik. Beberapa pakar ada yang menyebutkan bahwa Aceh merupakan bagian dari fasal Turki Utsmani, dan beberapa pakar lainnya menyebut bahwa hubungan antara Aceh dan Turki Utsmani ini adalah hubungan yang tidak ada superioritas dan inferioritas, artinya hubungan yang setara. Nah, kemudian saya menemukan bahwa sosok Abdurrahman Az-Zahir adalah salah seorang yang sangat berperan penting dalam hubungan Aceh dan Turki, terutama pada abad 19. Jadi Abdurrahman Az-Zahir ini adalah seorang Hadrami, keturunan Arab, yang dia memiliki karir yang cemerlang di Kesultanan Aceh pada masa itu. Kemudian beliau mendapat mandat untuk menjadi duta besar Kesultanan Aceh Darussalam untuk meminta membawakan kepentingan-kepentingan Aceh Darussalam ke Turki Utsmani. Nah, sehingga saya dalam penelitian ini saya mengangkat surat-surat dari Abdurrahman Az-Zahir ini sebagai korpus utama penelitian saya untuk kemudian memperjelas bagaimana status Aceh dan Turki Utsmani. Selanjutnya masuk kepada urgensi penelitian. Urgensi dari penelitian ini seperti yang tadi saya katakan, bahwa dengan kehadiran pemantik dari film Jejak Khilafah di Nusantara, ini membuka diskusi yang panjang mengenai sejarah Aceh dan Turki Utsmani. Dan terdapat beberapa pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban valid, misalnya seperti apakah Aceh adalah negara fasal Turki Utsmani, kemudian apakah jika memang iya, apa bukti bahwa Aceh adalah bagian fasal dari Turki Utsmani. Dan yang terakhir, apakah benar
bahwa Aceh tidak memberi keuntungan sedikit pun untuk Turki Utsmani, jikapun Aceh adalah bagian dari Turki Utsmani. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu penelitian naskah ini penting untuk dikaji secara lebih dalam dengan melibatkan naskah-naskah primer sebagai landasan penelitiannya. Selanjutnya masuk ke topik permasalahan, yaitu yang pertama, pokok rumusan masalahnya adalah bagaimana suntingan dan terjemahan terhadap surat-surat Abdurrahman Az-Zahir sehingga menjadi sebuah karya filologis. Jadi penelitian ini nanti naskah-naskah dari surat Abdurrahman Az-Zahir ini akan dikupas melalui pisau filologi dengan kajian kualitatif. Kemudian yang rumusan yang kedua adalah bagaimana status Kesultanan Aceh Darussalam berdasarkan surat-surat Abdurrahman Az-Zahir pada abad 19. Dan yang terakhir rumusan masalahnya, bagaimana kontribusi Abdurrahman Az-Zahir sebagai duta Kesultanan Aceh Darussalam dalam misinya mencari dukungan luar negeri. Nah, kemudian terdapat batasan masalah di sini. Agar penelitian kami ini lebih mengerucut, maka penelitian ini dibatasi hanya hubungan Aceh dan Turki pada abad 19 saja. Dan yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah surat-surat Abdurrahman Az-Zahir, khususnya yang ditujukan kepada Turki Utsmani. Nah, surat-surat yang dimaksud ini sudah diklasifikasikan ada 4 naskah, dan keempat-empatnya itu berasal dari Badan Arsip Turki Utsmani. Yang selanjutnya adalah metodologi. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan langkah kerja filologi, yaitu langkah kerjanya yang pertama ada inventarisasi naskah, yaitu pelacakan naskah itu sendiri, kemudian ada deskripsi naskah, penerjemahan naskah yang sudah dideskripsikan, diterjemahkan, kemudian dianalisis melalui pendekatan intertekstual dari Julia Kristeva, yang pisau analisisnya itu adalah dengan melibatkan teks-teks lain yang dibutuhkan dalam membaca isi dari teks naskah ini. Dan hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan akan menyajikan suntingan dan terjemahan terhadap surat-surat Abdurrahman Az-Zahir. Kemudian yang kedua adalah kejelasan status Kesultanan Aceh Darussalam berdasarkan surat-surat Abdurrahman Az-Zahir. Dan yang terakhir adalah kontribusi dari Abdurrahman Az-Zahir ketika mendapat respon dari Sultan Turki Utsmani. Baiklah, demikian pemaparan saya mengenai tesis yang sedang saya garap ini. Ini masih baru masuk ke bab 2, Pak, baru selesainya di bab 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon arahan dari Bapak-Bapak dan Ibu Pemuji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini karena pembimbingnya Pak Adib ya? Ya. Pembimbingnya Pak Oman Fatur Rahman. Oh, Pak Oman ya, Pak Adib. Kalau gitu kasih Bu Cahya dulu deh. Apa yang bisa dilihat? Beda mute. Suaranya mute. Oke. Terima kasih Pak Zuber. Humaira ini mahasiswa BSA, kebanggaan BSA kayaknya ini ya dulunya. Oke, boleh kan memuji ya Pak Zuber? Boleh. Pak Zuber boleh memuji ya? Ya, reward and punishment. Rewardnya memuji. Oke, jadi ini yang saya baca adalah sangat baik tulisan dari Humaira ini, struktur dan lain sebagainya itu alurnya itu sangat baik sekali. Saya mengapresiasi karya tulisannya ini. Cuman hanya sedikit saja catatan dari saya Pak Zuber. Humaira ini perlu memperbaiki teknik numbering ya, penomorannya sesuaikan dengan pedoman 1A, A, B, C atau 1-2-nya diperhatikan ya, karena masih belum sesuai. Lalu kemudian outline dilengkapin sampai bab akhir karena saya sebenarnya ingin membaca di dalam outline, sebenarnya outline-nya ya, biar bisa membaca secara keseluruhan, meskipun ada sih di bab 1, cuman saya ingin sebenarnya melihat outline secara tampak jelas itu, bab 1 sampai bab akhir itu. Belum ada ya? Belum ngirimin ya? Belum, Bu.
Mohon Iya. maaf. Sebenarnya saya Belum ingin bertemu. melihat itu, ingin melihat outline-nya itu dari bab 1 sampai bab akhir ini. Kemudian teknik penulisan pada judul, subjudul itu memang Humaira masih harus dibetul-betulin ya. Bagaimana judul itu harus kapital dan lain sebagainya, tolong diteliti lagi ya teknik penulisannya. Nah, ini satu saja yang ingin dipertanyakan selain pada teknik penulisan adalah pada pendahuluan, pada kholfiyatul muskilah, apa itu latar belakang masalah itu menyebutkan fasal khalifah ya, sebagai fasal khilafah ya. Ya, Humaira, Betul, Bu. ada Iya, kata betul. fasal khilafah ya? Kedengeran nggak saya? Iya, Bu. Kedengaran. Oke. Iya, Bu, ada. Nah, saya sampai akhir membaca itu tidak menemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan fasal khilafah. Itu ya. Ada nggak sebenarnya? Mungkin saya Iya. kelewat atau gimana, Humaira? Saya nggak menemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan fasal khilafah. Itu ada nggak? Mohon maaf Bu, kalau untuk definisi khusus apa itu fasal, saya memang belum menuliskan di situ, tetapi penjelasan di alurnya mungkin lebih kepada apa ya? Saya jelaskan bahwa fasal itu adalah negara bawahan dari Turki Utsmani. Ada di Semacam pendahuluan, negara pengikut, ada di latar negara belakang, bagian dari Turki. ada di latar belakangnya. Di latar belakang untuk definisi khususnya tidak ada Bu, tapi untuk dari langsung alurnya itu saya menjelaskan bagian seperti itu. Minimal di dalam latar belakang itu ada kalimat yang sedikit konkret tentang makna fasal khilafah. Sehingga saya mencari-cari apa sih fasal khilafah itu, tidak ketemu makna konkretnya yang dimaksud dengan fasal khilafah. Karena penting sekali, karena ketika ada judul fasal khilafah, maka sebaiknya memberikan di dalam latar belakang pun orang bisa membaca apa sih yang dimaksud dengan fasal khilafah itu. Itu mungkin catatan yang setelah saya baca. Kemudian paragraf penutup pada bab 2. Paragraf itu berikan ya. Paragraf penutup itu maksudnya kalimat penutup dari setiap bab itu perlu diberikan paragraf penutup. Jangan footnote di akhirinya. Oke ya. Jangan footnote di akhir setiap bab itu, jangan footnote. Berikan paragraf penutup sebagai komentar bahwa bab ini sebagai apa dan lain sebagainya, korelasinya apa dengan bab sebelum dan setelahnya. Begitu ya. Itu saja sebenarnya, karena saya lihat sudah sangat baik tulisannya juga. Cuman tadi perlu penjelasan penambahan aja pada kata fasal khilafah, sehingga saya nggak mengira-ngira mereka-reka. Gitu. Oke, Pak Zubair. Iya, baik Bu. Terima kasih banyak Bu Cahya. Ya. Terima kasih Bu Cahya. Silakan Pak Adib. Halo Pak Adib. Pak Adib. Hilang lagi Pak. Oke, silakan lanjut. Oke, Pak Zubair. Ya. Baik. Terima kasih. Ini walaupun Bu Cahya mengapresiasi dengan tinggi ke tesis Humaira, tapi saya punya pertanyaan-pertanyaan yang buat saya kalau nggak tidak ada jawaban dan penjelasan yang memadai, ini membuat saya jadi terganggu ya. Pertama, tapi sebelum saya mengajukan pertanyaan, terkait substansi dari penelitian Humaira, saya ingin mempertanyakan soal judul, menyoal status fasal. Itu maksudnya apa ya? Buat saya kalau judul karya ilmiah, penelitian ilmiah, ya lebih baik digunakan kata-kata atau judul-judul yang lazim dalam pembuatan penulisan judul untuk karya ilmiah ya. Kalau menyoal status itu ada kesan kayak judul karya populer ya. Tentu saya tidak dalam posisi menyalahkan. Saya berpikir ini perlu ditinjau ulang. Ini saya menduga ini Humaira terpengaruh sama buku pembimbingnya itu yang menyoal wahdatul wujud. Menyoal wahdatul wujud. Tapi Humaira harus mempertimbangkan menyoal wahdatul wujud. Sebentar, itu sudah versi buku yang memang untuk kepentingan dijual untuk masyarakat luas. Itu beda dengan versi tesisnya. Ya, tentu. Tapi sekali lagi ya, saya tidak dalam posisi menyalahkan.
Tapi alangkah baiknya kalau untuk judul penelitian ilmiah, apalagi tesis, ya gunakan ragam bahasa yang ilmiah juga. Jadi ada kesan populernya itu Oh iya. kuat kalau menyoal itu. Tapi ya ini gara-gara mengikuti versi populer dari judul karya pembimbingnya ini masalahnya kan itu. Dari suhunya. Ya. Berikutnya, enggak, saya ya terlepas siapapun ya, karena ini tesis penelitian ilmiah ya sebisa mungkin menggunakan ragam bahasa yang ilmiah juga. Oke, saya ingin mendapatkan jawaban yang sangat lugas. Itu surat Abdurrahman Ad-Dhahir itu pengertiannya apa? Apakah surat itu ditulis oleh Abdurrahman atau Abdurrahman Ad-Dhahir sebetulnya itu hanya sebatas membawa surat ke Turki Utsmani? Ini sebenarnya nanti sudah masuk ke dalam pembahasan di bab 3 saya, Pak. Jadi sebenarnya yang saya maksud dengan surat-surat Abdurrahman Az-Zahir itu adalah surat-surat yang pengertian yang pertama adalah surat yang memang ditulis langsung oleh tangan Abdurrahman Az-Zahir. Yang kedua adalah surat-surat yang dibawa oleh Abdurrahman Az-Zahir ke Turki Utsmani. Tetapi sebenarnya surat itu adalah surat dari para petinggi Kesultanan Aceh. Begitu. Loh, terus, nah ini kalau Anda nggak bisa menjelaskan secara argumentatif, itu akan bermasalah sampai akhir penelitian ini. Ini harus dipastikan dari awal. Ya, tentu saya mempertanyakan dari awal ini siapa sebetulnya penulis dalam arti sebagai pengarang suratnya itu. Karena kalau itu bukan karangan, bukan tulisan langsung Abdurrahman Ad-Dhahir, Anda akan salah fatal memakai Abdurrahman Ad-Dhahir. Itu sudah nggak bisa dibenarkan. Karena di situ Abdurrahman Ad-Dhahir fungsinya hanya sebagai pembawa, nggak bisa Anda pakai, Anda teliti di sini. Gimana, Humaira? Oh, iya. Halo? Iya Pak, jadi sebenarnya begini Pak, saya sebenarnya Pak ketika pemilihan kata ini juga agak bingung untuk mencari definisi yang tepat untuk naskah ini, karena poin yang ingin saya teliti itu sebenarnya adalah jadi Abdurrahman Az-Zahir ini melakukan perjalanan ke Turki Utsmani itu 2 kali. Dan di perjalanan pertama dia membawa 63 petisi dari petinggi-petinggi Aceh dan dibarengi juga dengan 1 surat yang ditulis tangan langsung oleh Abdurrahman Az-Zahir untuk pengiring surat tersebut. Itu di kunjungan pertama. Dan di kunjungan kedua, yang artinya kunjungannya yang terakhir, Abdurrahman Az-Zahir mengirim surat dari Mahmud Shah, Sultan Aceh yang pada saat itu sedang berkuasa, dan surat yang satu lagi ditulis tangan oleh Abdurrahman Az-Zahir sendiri. Oke, nah, jadi saya ingin mendefinisikan 4 ini. Sebentar, kalau lihat dari penjelasan Anda itu banyak surat ya. Sekarang yang Anda teliti itu berapa jumlahnya? Apakah semuanya? Keempat-empatnya, Pak. Kira-kira berapa jumlah total suratnya itu? 4 halaman, 4 surat. Masing-masing surat itu 1 halaman. Oke, ada 4 surat. Ya, 4 halaman, 4 surat. Itu dua beda. Bisa jadi 1 surat nanti isinya berapa halaman. Nah, Anda harus jelas. Ini saya ingin mengarahkan. Jangan sampai, mumpung masih dari awal, jangan sampai nanti salah jalan. Ada berapa surat? Ada 4 surat, Pak. 4 surat. Nah, 4 surat itu siapa pengarangnya, penulisnya? Kalau itu bukan karya kalau 4 surat itu bukan tulisan, bukan karangan lah gampangannya, Abdurrahman Anda tidak bisa memakai Abdurrahman Ad-Dhahir sebagai bagian judul yang Anda teliti. Itu karena berarti Abdurrahman fungsinya hanya tukang membawa surat, bukan pengarang suratnya. Itu 2 hal yang beda. Ini yang jadi persoalan. Humaira belum jelas korpusnya seperti apa. Makanya 4 surat itu siapa penulisnya? Halo? Kalau yang, iya Pak, kalau yang seperti yang tadi saya sampaikan Pak, kalau yang surat pertama itu ditulis oleh 63 petinggi Aceh itu. Kemudian yang kedua ditulis oleh Abdurrahman, ada 2 surat yang ditulis langsung oleh Abdurrahman Az-Zahir sendiri, dan yang satu lagi surat dari Sultan Mahmud Shah dari Kesultanan Aceh. Jadi ada 4 totalnya Pak. Kalau lihat penjelasan Anda, berarti Abdurrahman Ad-Dhahir hanya menulis 1 surat.
yang 3 lainnya ditulis orang lain. Saya kira kok tidak proporsional. Ada 4 surat, Abdurrahman Ad-Dohir hanya 1 yang ditulis, kok Abdurrahman Ad-Dohir yang Anda masukkan sebagai bagian dari tema yang Anda. Dua surat Pak Adib. Jadi persoalan baru. Abdurrahman Az-Zahir 2 surat. 2 surat. Nah, kata Komero 1. Halo. Ada 2, Pak. Ada 2. Oke, ada 2. Ada 2. Kalau 2, misalnya 4 ada 2, atau Anda nggak usah menonjolkan Abdurrahman Ad-Dohirnya, langsung surat-surat Kesultanan Aceh lah nanti di pembahasan siapa pengarangnya, siapa aktor yang berkontribusi membawa surat itu. Ya, tapi jangan dimasukkan sebagai judul utama. Ini seolah-olah hanya fokus pada Abdurrahman Ad-Dohir. Sementara ada banyak surat yang juga sama pentingnya terkait relasi Aceh dengan Kesultanan Turki Utsmani. Itu 2 hal yang beda. Bisa dipahami, Kumairo? Oh iya. Ya udah, jadi kalau memang itu banyak surat dan Abdurrahman Ad-Dohir hanya salah satu dari penulis surat itu, ya nggak usah dimasukkan sebagai bagian dari judul dan sebagai tema utama. Itu Anda tolong ditinjau ulang. Nah, berikutnya soal pendekatan. Oke, filologisnya oke. Cuma yang saya persoalkan, kenapa harus intertek? Ini kan peristiwa historis. Kenapa nggak justru pendekatan sejarah yang Anda gunakan? Karena kalau intertek, Anda harus bisa menjelaskan teks hipogramnya itu apa. Teks hipogram itu teks latar yang menjadi acuan dari surat-surat yang ditulis oleh Abdurrahman Ad-Dohir dan kawan-kawan. Halo. Oh iya, paham Pak. Ya. Nah ini, Anda kalau nggak bisa tidak bisa menunjukkan ada teks hipogramnya, teks latar, ya jangan pakai intertek. Mendingan filologi plus pendekatan historis, apalagi memang ini isu-isu sejarah yang menurut Anda di latar belakang digunakan legitimasi oleh sebagian orang, terutama pengusung ex-HTI itu, untuk mengukuhkan bahwa khilafah pernah hidup di Nusantara, kan itu. Ya mendingan ya pendekatan sejarah, jangan nggak perlu interteks. Halo? Oh iya, baik Pak. Saya tadi khawatir apa mungkin ya Pak. Saya tadi ada sedikit kekhawatiran Pak, karena beberapa penelitian yang saya baca kebanyakan memang telah diteliti oleh beberapa peneliti asing kan Pak. Tapi pendekatannya kebanyakan pendekatan sejarah. Jadi saya khawatir apa mungkin nanti jadi mirip ke mereka gitu. Makanya saya rencana mau ngambil jangan asal beda, sesuai. Dan yang kedua soal bahwa itu sudah diteliti oleh banyak peneliti asing, itu tugas Anda peneliti untuk menunjukkan kebaruan penelitian Anda. Kebaruan itu bisa dari sisi riset questionnya, bisa dari sisi metodologisnya, dan bisa juga dari sisi korpusnya. Itu tugas peneliti yang menunjukkan ke kita ini di mana letak kebaruannya. Tapi ya jangan asal beda dengan yang lain, tapi tidak relevan. Itu nggak benar juga gitu. Oke? Baik. Pak Yuber masih berarti nggak masalah ya Pak, saya ambil enggak? Ya, 1 menit lagi. Ini sebetulnya banyak. Jadi walaupun Bu Cahaya mengapresiasi sangat tinggi, saya beda. Ya ahlinya beda lah. Lumayan teliti. Nah itu misalnya di pertanyaan penelitian tadi. Oke, mana tadi rumusan masalah? Mana tadi? Misalnya ini kalau bentar ya, ada 3 pertanyaan. Makanya pertanyaan pertama tadi sangat krusial terkait soal siapa Abdurrahman Ad-Dohir sebagai penulis semua surat atau hanya sebagian saja. Ketika itu Anda hilangkan karena ternyata dia hanya salah satu saja, maka otomatis akan berpengaruh pada rumusan masalah, sudah nggak perlu dimunculkan lagi. Dan itu pasti akan berpengaruh pada bab demi bab dan bab demi subbab. Anda sudah nggak bisa hanya fokus pada Abdurrahman Ad-Dohir, kecuali kalau memang yang Anda teliti Anda batasi pada surat-surat yang ditulis sendiri oleh Abdurrahman Ad-Dohir. Itu 2 hal yang beda. Itu makanya tolong ditinjau ulang, Anda pikir ulang, mau meneliti ke-4 suratnya atau hanya sebatas surat Abdurrahman Ad-Dohir. Tapi kalaupun Anda mau misalnya memilih Abdurrahman Ad-Dohir saja, Anda harus melihat signifikansinya dibanding surat-surat yang lain. Jangan sampai asal beda gitu. Kalau saran saya semuanya, karena surat itu kan nggak tebel lah, paling satu surat hanya berapa halaman.
Oke, Humero, Oh, iya. sudah dipahami? Baik, Pak. Nah, ini terakhir Iya. catatan saya Baik, Pak. untuk latar belakang. Sudah, ini satu lagi aja untuk latar belakang. Ini porsinya lebih banyak menjelaskan fenomena sekarang terkait soal isu khilafah. Ini padahal yang Anda kaji itu kasusnya itu pada abad 19. Oke, bisa Anda gunakan yang kemarin menjadi perdebatan itu soal film itu, tapi jangan sebanyak ini penjelasannya, cukup satu paragraf saja. Anda lebih fokus berargumen mengenai pentingnya topik ini dikaji berdasarkan fakta-fakta sejarah yang Anda pahami, yang kasus pembuatan film yang dibuat mahasiswa alumni SKI itu hanya ya cukup satu paragraf aja lah. Ini berapa halaman malah berkutat soal itu. Anda penelitiannya tuh yang Anda teliti itu apa 19 ya, bukan apa 2021. Jadi soal pertimbangan proporsi saja ya. Baik, Pak. Saya kira itu Pak Juber dari Ya, saya. Terima baik, Pak. kasih. Oke. Saya kira itu dari Pak Adib udah mewakili semuanya. Ya, judul harus diubah, rumusan masalah Baik, Pak. diubah, latar belakang juga diubah, tentu metodologinya juga harus berubah. Saya kira memang itu pas memang ditangani oleh Pak Adib. Tadinya saya ya udah kelihatannya udah bagus sebagai bukan filolog. Baik, dari saya enggak ada ya, cukup itu catatan. Baik. Itu krusial semuanya Terima kasih, ya. Pak. Ya. Humaira ya. Baik, kita beralih Iya, yang Pak. terakhir, Baik, Pak. Fatur Rahman. Fatur Rahman ini judulnya apa ya? Oke, silahkan Fatur Rahman, ini terakhir. Oke, silahkan presentasi 5 menit aja ya. Iya, Pak. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izinkan saya untuk presentasi pada siang hari ini dengan slide yang semoga bisa dibaca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para Bapak penguji, wabil khusus Dr. Zubair MAG, Bapak Dr. Muhammad Adi Misbahul Islam, dan Ibu Dr. Cahaya Buana. Judul tesis saya adalah Manhum ar-Rafidah, tanggapan Habib Salim bin Jindan terhadap Syiah Rafidah di Nusantara abad 20. Konsentrasi saya adalah filologi sama dengan Humaira di Pascasarjana UIN Ciputat. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang singkat saja bahwa naskah ini merupakan naskah karya asli dari seorang ulama besar di Betawi, yaitu bernama Habib Salim bin Jindan. Beliau lahir pada 1906 dan wafat 1969. Beliau sangat produktif dan ini adalah salah satu karya beliau dan bahkan bisa kita pastikan satu-satunya karya beliau tentang Syiah. Berjudul Manhum ar-Rafidah. Isinya mengulas tentang isu Syiah dan Sunni yang ketika itu beliau, kalau kita lihat di manuskripnya, meskipun tidak ditulis angka tahunnya, kemudian di mana beliau menulis, tetapi di dalam bab tersebut sangat jelas sekali ada beberapa kota di Pulau Jawa yang beliau sebut, seperti ada di Surabaya, kemudian Jember, kemudian lagi Gresik dan sebagainya. Artinya ini sangat berkaitan erat dengan Nusantara. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam ada dua madhab besar ya, firqah atau kelompok dalam Islam, yaitu Sunni dan Syiah. Nah, ketika sekilas saya lihat naskah ini, posisi Habib Salim adalah sebagai ulama Sunni yang ternyata beliau agak keras dengan Syiah di Nusantara. Tetapi wabil khusus beliau spesifiknya adalah lebih keras kepada Syiah yang ekstrim. Makanya beliau menyebutnya sebagai Rafidah. Dan saya pribadi terus terang tidak mengkaji Syiah dari awal, tetapi konsentrasi saya kepada filologi, tapi karena naskahnya menyebut tentang Syiah, mau nggak mau saya harus belajar tentang Syiah. Jadi di dunia Syiah saya pendatang baru. Nah,
dari latar belakang tersebut muncul sebuah pertanyaan adalah, permasalahan yang muncul adalah yang pertama menghadirkan identifikasi masalah, menghadirkan edisi teks dan terjemah MHR, saya singkat dari Manhum Ar-Rafidah. Kemudian nomor 2, kontroversi Syiah di Indonesia. Sebenarnya bagaimana duduk persoalannya? Kemudian yang nomor 3, mengetahui tanggapan Habib Salim dalam naskah MHR tersebut. Nah, ketika berhasil mengidentifikasi masalah, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana menyajikan susunan teks naskah MHR, kemudian bagaimana posisi kelompok Syiah dalam peta keislaman di Nusantara, yang hari ini juga sampai hari ini masih terus berkembang, dinamis. Yang ketiga adalah bagaimana tanggapan Habib Salim tentang Syiah dalam MHR. Batasan masalahnya saya hanya fokus untuk meneliti teks ini, Manhum Ar-Rafidah, yang menyebut Syiah Rafidah oleh Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Tujuan penelitian yang pertama menyajikan suntingan teks yang siap baca, kemudian menggambarkan pemahaman Habib Salim tentang Syiah dalam naskah ini, dan yang ketiga menjelaskan posisi kelompok Syiah dalam peta keislaman Indonesia. Kemudian untuk mempersingkat waktu, banyak sekali para peneliti pendahulu yang telah meneliti tentang Habib Salim, meskipun tidak fokus dalam satu pembahasan. Misalnya di sini ada Profesor Ismail Fajri Alatas, beliau menulis penelitiannya Securing Their Place. Ternyata ini tidak fokus ke Habib Salim, ada 3 habaib yang beliau teliti, tetapi Habib Salim di sini cukup tergambar jelas, dan bagi saya ini sangat mendukung dan untuk kebaharuan penelitian saya. Kemudian ada juga 2014 Rozina Nabihah menulis skripsi di UI, ini hanya fokus kepada peran dakwah beliau, Habib Salim. Kemudian diteruskan juga oleh Faisal Hamud, disertasinya yang kemarin baru di sidang juga, dan tesis dia juga tentang Habib Salim, tetapi tidak fokus kepada kajian Syiah, tapi kepada hadis. Ada juga Ahmad Dubayan dari London, beliau meneliti Habib Salim dalam ranah hadis, muhadits, yang kemudian sahabatnya yaitu Raudatul Wildan. Ada juga Ibnu Haris yang kemarin juga baru selesai menulis tesis tentang fatwanya. Kesimpulan dari ini adalah saya metode penelitiannya di samping filologi, library research dan kualitatif, juga memakai sejarah intelektual, yaitu karena ini tentang pemikiran dan juga seorang tokoh, maka saya kira sejarah intelektual, pendekatan sejarah intelektual sangat cocok untuk membantu pendekatan penelitian ini. Oke, langsung kesimpulan. Habib Salim bin Jindan merupakan ulama yang dikenal sebagai orator ulung dan penulis produktif. Manuskripnya yang berjudul Manhum Ar-Rafidah mengulas paham Syiah di Nusantara abad ke-20. Naskah ini akan menjadi peta perkembangan dan pemikiran Sunni Syiah di Indonesia. Terima kasih. Semoga saya bisa mendapatkan banyak ilmu di forum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan di stop share dulu. Oke, makasih. Bu Cahya, nanti Pak Adib mengeksekusi. Silakan Bu Cahya. Adib langsung ini filologi. Ya, mungkin ada masukan dari Bu Cahya, silakan. Ya, saya itu baru dikirimin, belum baca ya, yang baru langsung ke bab 2 yang dikirimkan dari pasca itu. Ini aja, rumusan masalah dan tujuan kayaknya ketukar posisi deh. Apa namanya, siapa namanya, Fathur Rahman? Iya, Bu. Antara rumusan dan tujuannya itu tertukar posisinya kayaknya jawabannya. Oh. Oke. Yang dari tadi yang dijelaskan itu ada kesimpulan, itu kesimpulan akhir atau baru kesimpulan sementara? Kesimpulan sementara saya ambil dari latar belakang. Oh, begitu. Jadi saya bukan belum melakukan akhir, ya? suntingan teks. Belum, ya. Oke.
Oke, yang bab 2, karena saya baru baca bab 2 ya, ini bab 1 baru sekilas aja, barusan kelihatannya ada tertukar rumus masalah dengan tujuannya. Yang kedua, ini usul saja ya, ada pada bab 2 itu menjelaskan tentang aliran-aliran yang ada dalam Syiah. Itu kalau bisa jangan dinarasikan secara keseluruhan, kamu buatkan semacam numbering, penomoran begitu ya, Syiah itu Syiah apa saja yang ada itu ya. Ya, Bu. Karena itu kan dibacanya semua disatukan ya. Ya. Di bab 2 itu kalau bisa dipisahkan, ada Syiah Ismailiyah dan macam-macam ya. Ya, Bu. Kamu buatkan sub-sub kecil aja biar bisa fokus membacanya. Kemudian satu lagi tambahan, kan sekarang ini baru menjelaskan pada posisi Syiah seperti Jalaluddin Rahmat yang kontemporer ya, yang saat ini. Saya usulkan sejarah masuknya Syiah ke Indonesia, maksudnya karena ini kan kajiannya tentang sejarah masa lalu kan, tentang Syiah yang ada di masa lalu. Tetapi yang saya baca sepertinya belum ada, apa saya tidak terbaca, coba dijawab deh, ada enggak yang menjelaskan tentang asal-usul Syiah masuknya ke Indonesia, ada enggak di bab 2 itu? Baru saya singgung di bab awal, Bu, di latar belakang. Ya, tetapi justru kan ini ngomongin bab 2 yang dikirimkan itu adalah tentang Syiah kan? Oh iya. Nah, jadi Syiah itu kalau kamu bicara tentang Syiah kontemporer, kalau Syiah yang saat ini ada Jalaluddin Rahmat, tokoh-tokoh yang baru, tidak berbicara bagaimana Syiah, perkembangan Syiah di Indonesia pada masa Habib Salim bin yang lalu. Justru harusnya berbicara itu tentang Syiah pada masa itu, pada masa beliau ada. Otomatis memang perkembangannya sampai sekarang, tetapi yang paling krusial adalah menyampaikan tentang perkembangan Syiah sebelumnya. Gitu. Itu ya Fatur Rahman ya. Ya, Bu, baik, Bu. Oke. Terima kasih. Informasi terakhir tidak diberikan rujukan. Saya nggak tahu di bab 2 itu ada informasi cukup penting. Coba di bab 2 itu ya. Mana sih Fatur Rahman? Ini ada informasi tentang apa itu? Ada MUI, ada apa namanya ini? Peran ulama Indonesia, ada konun, ada semacam. Ini kan info-info yang harusnya disampaikan dalam footnote. Ada informasi ini dari mana pengambilannya ya? Muktamar Nadwa Syiah Iran di Indonesia seminar. Kemudian ini apa? Mestinya ini informasi dari mana? Saya nggak tahu. Sebaiknya diberikan, kalau memang itu informasi diperoleh dari mana, itu diberikan rujukan-rujukan ya. Oh ya, Bu, baik, Bu. Ini yang baru saya baca belum full, saya hanya membaca bab 2, jadi bab 1-nya pun baru saya baca tadi yang ada rumusan masalah dan tujuannya terbalik. Diselaraskan saja. Itu aja Pak Zubair, ini karena saya nggak bacanya hanya sekilas, itu hanya bab 2 saja. Jadi belum bisa. Terima kasih. Gilirannya Pak Adib. Pak Adib, jangan 10 menit, silahkan. Terima kasih Pak Zubair. Bab 2, saya menyoroti bab 2. Ini bab 2 ini kalau mengikuti panduan teknis penulisan tesis, disertasi di SPS kan isinya soal pembahasan teoritis dan perdebatan akademik. Saya melihat di bab 2 ini lebih banyak menguraikan soal perdebatan Syiah itu apa sih, bagaimana kontroversi Syiah antara Sunni dan Syiah, tapi dimensi historis perdebatan akademik terkait dengan masuknya Syiah di Nusantara itu belum banyak disinggung ini. Halo? Iya Pak, baik Pak. Halo? Ya, Saya kira itu sangat penting ya menjelaskan soal masuknya Syiah di Indonesia. Itu kan ada yang menganggap sudah dari tahun sekian, tapi juga ada yang menolak. Jadi perdebatan akademis terkait masuknya Syiah di Nusantara itu penting dimasukkan di bab ini. Dan berikutnya terkait penggunaan sumber-sumber soal Syiah di sini, lebih banyak menggunakan sumber-sumber yang ditulis oleh sarjana sekarang.
Sementara isu Syiah itu sudah lama menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama-ulama mutaqaddimin. Misalnya soal Syiah, apakah ada pengaruh dari Abdullah ibnu Saba dan lain sebagainya. Itu semua sudah dibahas kayak di Tarikhul Firaq Al-Islamiyah yang ditulis Fakhrur Razi atau Al-Milal wan Nihal yang ditulis oleh Asy-Syahrustani atau Al-Falqu Bainal Firaq. Itu baru kalangan sejarawan dari lingkaran Sunni, belum yang dari lingkaran Syiah. Saya kira Anda nggak bisa hanya menjelaskan perdebatan mengenai Syiah itu berdasarkan bukunya Pak Kures, kemudian bukunya Ihsan Ilaido, itu orang sekarang semua. Anda harus tetap mengacu pada perdebatan yang terjadi di kalangan sejarawan pada masa lampau. Itu ya yang perlu dilengkapi. Baik Pak. Halo? Iya Pak, siapa? Bisa didengar? Nah, Jelas Pak. itu dua hal penting itu yang perlu saya sampaikan untuk perbaikan bab 2 ini. Karena ini bab 2 yang sifatnya teoritis dan sekaligus juga perdebatan akademik, perlu dilengkapi sumber-sumber yang digunakan ya yang di masa-masa kayak Asy-Syahrustani, Al-Falqu Bainal Firaq dan lain-lain. Kemudian ketika masuk Indonesia itu Anda harus jelas menjelaskan perdebatannya dan sekaligus Anda harus hati-hati. Apakah betul yang selama ini dinilai sebagai penganut Syiah oleh sebagian kelompok, sebagian tokoh itu betul-betul bisa dikategorikan sebagai Syiah? Jangan-jangan itu baru sebatas kecintaan pada Ahlul Bait saja yang sebetulnya belum memenuhi dalam tanda petik ya, belum memenuhi syarat untuk disebut sebagai Syiah. Saya punya pengalaman ya membaca manuskrip di Ambon, itu sangat kuat dimensi kecintaannya pada Ahlul Bait, bahkan ada judulnya Khutbah Karbala. Tapi pada pembahasan lain di situ orang-orang Ambon itu juga menghormati para sahabat Nabi. Ya saya Abu Bakar, Utsman, Umar dan lain sebagainya. Yang itu tidak mungkin bisa kita lihat di kalangan Syiah sebetulnya. Jadi Anda harus hati-hati ya membedakan antara Syiah dengan penganut ahlul mahabbah li ahlul bait, itu harus betul-betul harus jelas. Iya Pak. Halo? Iya Pak, siapa? Saya kira itu aja tambahan karena saya ini sebagai pembimbingnya, jadi tidak banyak yang perlu saya soroti, hanya untuk bab 2 perlu penajaman. Saya kira itu Pak Zubair, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adib. Saya kira udah masukan dari Bu Cahya, dari Pak Adib. Saya mau menekankan saja di bab 2 itu harus bisa mendeskripsikan perkembangan Syiah dan ajaran Syiah sampai masa beliau hidup, ya, karena buku itu ditulis untuk menjawab perkembangan masyarakat. Itu satu, ya. Kemudian karena Anda mau mengkaji teks dan konteks, maka tadi itu konteksnya tadi menjawab itu. Tapi kan selanjutnya ada apa dampak dari lahirnya karya tersebut kepada masyarakat. Apakah berpengaruh? Nah, itu perlu diteliti. Nah, itu juga Anda masukkan di bab 4. Saya lihat di rencana uraian di bab 4-nya itu belum ada itu ya. Ya. Nah, itu. Jadi sebelum dia menulis apa yang terjadi di Indonesia, kaitannya dengan Syiah tentu saja, perdebatan masyarakat yang ada tadi sampaikan Pak Adib. Yang kedua, setelah menulis apa yang terjadi. Nah, itulah kontribusi dari naskah ini. Jadi ini teks dan konteks, saya kira ya. Dan betul tadi tuh kata Bu Cahya, terbalik itu rumusan masalahnya. Yang 2 harusnya 3 harusnya kedua itu. Saya juga nggak banyak karena ini masih WIB 1 ya. Saya kira cukup. Oh ya, satu lagi tadi, tidak usah terlalu banyak bercerita tentang sebetulnya perdebatan apa itu Syiah awal-awal, aliran-aliran Syiah di awal nggak penting sebetulnya. Sekedar disebut saja. Yang paling penting adalah masuknya Indonesia dan tanggapan masyarakat. Nah, itu yang sangat penting karena itu menjadi latarnya ya. Menjadi latarnya dan lahirnya naskah ini dan dampak setelah lahirnya naskah ini apa, itu yang paling perlu didiskusikan termasuk di latar belakang saya kira. Baik, saya kira Pak Zubair, mau nanya dong, ya. mau nanya Pak Adib, mana aku nanya Pak Adib itu. Biasanya kan ada landasan teoritis gitu ya, landasan teoritis. Seperti filologi itu sebenarnya kalau di dalam filologi itu cukup di bab 1 saja atau memang dia itu memiliki pembahasan tersendiri sih?
karena terlalu sedikit uraiannya, mungkin bab 1 ya, Pak Adib ya? Pak Adib. Ya, di bab 1 di subbab sudah cukup. Oh, iya, Oh cukup. gitu. Jadi kalau untuk filologi mah cukup segitu aja ya. Iya. Ya, kalau soal untuk filologi tidak, itu sebetulnya ada kaitannya dengan kebijakan institusi juga. Kalau di UI landasan teori temuannya di subbab, sini kan jadi bab Sebab sendiri. aja. Di bab 2. Ya, itu kebijakan institusi ya. Makanya Oke. saya tanya di UIN biasanya kan suka ada bab khusus gitu ya, landasan teoritis. Makanya saya tanya, ini bab 2-nya kan langsung kepada perdebatan tentang Syiah gitu. Ya. Perdebatan Syiah di Indonesia sampai masa itu saya kira yang paling pokok di bab 2 lah ya. Baik, saya kira cukup, sudah selesai dari semua 4 mahasiswa. Silakan nunggu dulu di ruang tunggu, kita akan rapat. Pak Cecep, silakan dipindahkan ke ruang tunggu semuanya. Halo, Pak Cecep? Mana Pak Cecep? Halo, mana dia? Ya, dipindah baik, dulu siap, ke ruang siap. tunggu dulu. Mahasiswanya dipindah, nanti panggil Ya, lagi. sudah proses. Baru Oke. 1. Oi, Roni.